Hari itu, matahari lagi galak-galaknya. Panasnya bukan main, sampai-sampai aspal jalanan di depan bengkel kelihatan berkilau. Di bengkel sederhana yang letaknya agak masuk ke gang, Doni duduk di kursi plastik warna biru, sambil ngelap keringat. Di tangannya masih belepotan oli sisa servis motor pelanggan barusan. Segelas es teh manis, di meja kayu kecil, jadi teman istirahatnya siang itu. Doni, pemuda 25 tahun yang sehari-harinya kerja sebagai montir, dikenal baik sama warga sekitar. Orangnya ramah, nggak banyak gaya, tapi kalau urusan mesin, dia jagonya. Walau bengkel tempat dia kerja nggak besar, tapi pelanggan tetapnya banyak. Kerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, kalau ada yang darurat. Begitulah rutinitas Doni. Baru aja dia niat mau istirahat 10 menit. Tiba-tiba terdengar suara klakson yang panjang dari arah jalan utama. Doni langsung noleh. Dari keyohan, dia lihat sebuah mobil sedan mewah berhenti mendadak di pinggir jalan, tepat di bawah pohon rindang satu-satunya di area itu. Pintu mobil terbuka, dan keluar seorang perempuan. Penampilannya rapi banget, pakai blazer biru tua, celana panjang, dan sepatu hak tinggi. Rambut panjangnya diikat setengah. Wajah terlihat bingung. Dia bolak-balik buka kap mesin, lalu melirik HP-nya, tampak kesal. Sinyal HP-nya sepertinya juga bermasalah. Doni berdiri, taruh gelas teh ke meja, lalu jalan santai ke arah mobil tersebut. Begitu makin dekat, dia bisa lihat ekspresi cemas dari perempuan itu. "Permisi mbak, mobilnya kenapa ya?" tanya Doni. Sopan sambil nunjuk ke kap mesin yang kebuka. Perempuan itu sedikit kaget, lalu balas senyum kaku. "Saya nggak tahu mas, tiba-tiba mati pas jalan, tadi sempat nyala, terus sekarang malah nggak bisa di starter sama sekali. Saya lagi buru-buru, ke meeting penting." Doni mengangguk pelan, sambil ngintip ke dalam mesin. "Kelihatannya sih nggak terlalu parah, tapi saya perlu alat buat ngecek lebih jauh. Sayangnya, bengkelnya agak jauh dari sini. Sekitar 2 kilo jalan kaki," katanya. Perempuan itu tampak ragu, tapi matanya menyiratkan harapan. "Kalau masnya nggak keberatan, saya sangat butuh bantuan. Gimana ya?" Doni tersenyum tipis. "Nggak masalah mbak, namanya juga bantu orang. Tunggu sebentar ya, saya ambil alat dulu." Tanpa banyak bicara, Doni langsung putar balik, jalan kaki ke arah bengkel. Terik matahari tetap menyengat kulit, tapi Doni santai aja. Dia tahu, dalam hidup, kadang kita bantu orang, bukan karena kita mampu, tapi karena kita tahu rasanya butuh bantuan. Sementara itu, perempuan itu yang ternyata bernama Amelia duduk di dalam mobilnya, menyalakan AC seadanya dari sisa tenaga aki, dan melirik jam tangan terus-menerus. Wajahnya kelihatan frustrasi, tapi di sela kekhawatirannya, dia kagum juga sama anak muda tadi. Mau aja jalan kaki 2 kilo, cuma buat bantu orang asing. Zaman sekarang, mana ada. Sekitar 25 menit kemudian, Amelia lihat dari kaca spion. Doni datang, sambil bawa kotak alat warna hitam. Keringatnya mengalir, kaosnya basah di bagian punggung, tapi dia tetap tersenyum. "Maaf lama, mbak, saya langsung cek, ya, Mas Doni kan? Makasih banget." "Ya, serius, saya nggak tahu harus gimana tadi. Kalau nggak ketemu Mas." Doni cuma nyengir, sambil mulai yutik-ketik bagian dalam mesin mobil. "Sama-sama. Mobil ini masih baru ya? Tipe mesin kayak gini kadang suka sensitif kalau lewat jalan berlubang." Amelia mengangguk. "Iya, baru sebulan, tadi sempet lewat jalan rusak, mungkin itu penyebabnya." Setelah dicek dan dibongkar sebentar, Doni nemuin masalahnya. Kabel busi longgar dan ada soket aki yang nyaris lepas. Bagi Doni, itu masalah sepele, tapi buat orang awam kayak Amelia, tentu aja bikin panik. "Sudah, coba dinyalakan sekarang," kata Doni sambil nutup kap mesin. Amelia masuk ke dalam, putar kunci, dan mobilnya nyala dengan mulus. "Wah, akhirnya, gila mas, saya lega banget," ucap Amelia semangat. "Hehe, cuma masalah kecil kok, tapi ya emang bikin pusing kalau nggak ngerti." Amelia turun dari mobil dan mengulurkan tangan. "Saya Amelia, makasih banyak ya Mas Doni. Kalau tadi saya nunggu bantuan dari kantor, bisa-bisa meeting saya batal." Doni menjabat tangan Amelia.
Sama-sama, Mbak Amelia, senang bisa bantu. Gak usah dibayar, saya ikhlas. Amelia menatapnya. Sedikit heran, tapi kagum. Masa sih? Saya serius loh. Mau saya transfer? Atau kasih tip juga gak apa-apa. Doni hanya tertawa kecil. Enggak, Yus. Tapi kalau mau, Mbak bisa mampir ke bengkel saya kapan-kapan. Bukan buat servis, tapi ngopi aja. Hehe. Amelia tertawa juga. Wah, boleh juga tuh. Siapa tahu. Ya, setelah itu, Amelia pamit dan pergi. Doni berdiri di pinggir jalan. Lihat mobil mewah itu menjauh. Dia nggak tahu, pertemuan singkat ini bakal ngerubah hidupnya. Dan Amelia pun belum sadar bahwa montir muda yang rela jalan kaki 2 kilometer itu akan jadi orang paling berarti dalam hidupnya. Doni masih berdiri di pinggir jalan, memandangi mobil mewah yang perlahan menghilang di tikungan. Angin semilir menyapu wajahnya yang basah keringat. Meski lelah, entah kenapa, hati Doni terasa ringan. Dia nggak tahu kenapa. Tapi ada sesuatu dari perempuan bernama Amelia itu yang bikin pikirannya nggak bisa diam. Paling juga habis ini dia lupa, gumam Doni sambil jalan balik ke bengkel. Masih bawa kotak alat di tangan kanan. Sesampainya di bengkel, Doni langsung disambut celoteh. Pak Slamet, pemilik bengkel yang udah seperti ayah kedua buat Doni, baru juga istirahat, udah disambar kerjaan lagi? Tanyanya sambil nyengir. Duduk di bangku kayu panjang. Ada mobil mogok depan jalan. Cewek. Kayaknya orang kaya. Mobilnya bagus banget. Wih, dapat orderan dari orang kaya. Jangan lupa. Nanti bengkelnya kita ganti AC. Ledek. Pak Slamet. Sambil ketawa Doni ikut ketawa. Tapi nggak menanggapi lebih jauh. Ada sesuatu yang tertinggal di pikirannya. Bukan soal mobil mewahnya. Bukan soal uang. Tapi senyum perempuan itu. Senyum yang awalnya canggung, tapi berubah jadi hangat waktu. Doni berhasil nyalain mobilnya. 2 hari berlalu sejak kejadian itu. Hari-hari Doni berjalan seperti biasa. Servis motor, bongkar mesin, ganti oli, kadang antar spare part. Semua kembali ke rutinitas semula. Sampai suatu siang, saat matahari belum terlalu terik, suara klakson terdengar dari depan bengkel. Doni yang lagi duduk di lantai, pasang rantai motor bebek, menoleh ke arah jalan. Sebuah mobil sedan mewah yang sama berhenti pelan. Dari dalamnya keluar sosok yang gak asing. Jaket blazer biru tua, rambut panjang diikat setengah. Mbak Amelia, gumam Doni pelan, setengah gak percaya. Amelia keluar dari mobil sambil senyum. Kali ini dia kelihatan lebih santai, bawa tas kecil selempang, pakai celana jeans, dan sepatu flat. Berbeda banget dari tampilan formal waktu itu. Halo, Mas Doni. Masih ingat saya kan? Doni buru-buru berdiri, setengah kikuk. Wah, iya, Mbak, ingat dong. Ada yang bisa saya bantu? NJC, saya cuma lewat daerah sini dan, ya, seperti janji waktu itu, saya mampir buat ngopi. Doni terdiam sejenak. Gak nyangka, dia beneran datang. Wah, beneran? Ngopi di bengkel kayak gini, kenapa enggak? Jawab Amelia sambil nyengir. Akhirnya, Doni ngajak Amelia duduk di pojok bengkel, di bawah pohon jambu yang udah tua. Di situ ada meja kayu kecil dan 2 kursi plastik. Doni ke warung beli 2 gelas es kopi susu dalam plastik. Lalu kembali. Maaf, ya Mbak, cuma beginian. Gak ada yang fancy kayak di kafe. Amelia tertawa kecil. Tenang aja Mas, saya suka yang begini. Jujur, udah lama banget gak duduk santai kayak gini. Mereka mulai ngobrol. Awalnya canggung, tapi lama-lama Amelia mulai cerita tentang pekerjaannya sebagai CO di perusahaan teknologi, tentang harinya yang padat, rapat yang tiada akhir, dan orang-orang di sekelilingnya yang selalu bersikap formal. Kadang, saya pengen ngobrol biasa, tanpa orang manggil saya Bu Amelia, atau takut salah ngomong, katanya sambil menyeruput es kopi. Di sini mah bebas, Mbak. Saya juga kalau manggil orang terlalu formal, malah suka gugup sendiri, jawab Doni. Mereka tertawa. 1 jam berlalu. Tempat Amelia seperti menemukan ruang baru, ruang di mana dia bisa jadi dirinya sendiri. Doni juga ngerasa nyaman, meski tahu jarak sosial mereka jauh, tapi di obrolan itu mereka duduk sejajar. Sebelum pamit, Amelia sempat bilang, "Makasih ya,
udah mau dengerin saya cerita. Jarang banget saya bisa ngobrol kayak gini. Doni hanya mengangguk. Mampir lagi aja mbak, bengkel ini buka tiap hari. Amelia tersenyum, lalu masuk ke mobilnya. Tapi sebelum menyalakan mesin, dia buka jendela dan berkata, Mas Doni, saya serius soal kopi itu. Jangan mikir saya cuma basa-basi. Dan dengan senyum itu, dia pergi lagi. Tapi kali ini, Doni tahu dia akan kembali. Semenjak hari itu, Amelia benar-benar sering mampir. Kadang seminggu 2 kali, kadang cuma sebentar. Kadang bawa makanan ringan atau kopi kaleng. Obrolan mereka makin panjang, makin santai, mulai dari cerita masa kecil, makanan favorit, sampai lagu-lagu yang sama-sama mereka suka. Doni tetap jadi Doni yang sederhana, kerja keras, dan gak neko-neko, dan Amelia tetap jadi perempuan cerdas, tangguh, tapi mulai terlihat sisi lembutnya. Mereka datang dari dua dunia yang berbeda. Tapi ketika ngobrol di bawah pohon jambu itu, semua batasan rasanya hilang, dan di hati Doni, perlahan tumbuh perasaan yang belum pernah dia rasain sebelumnya, tapi dia tahu. Perasaan itu bukan hal yang bisa dia ungkapkan begitu saja. Hari-hari berlalu seperti biasa. Doni tetap kerja di bengkel, tangan belepotan oli, wajah dibasahi keringat. Tapi ada satu hal yang beda. Pikirannya nggak pernah jauh dari sosok Amelia. Setiap kali ada mobil berhenti di depan bengkel, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Siapa tahu, itu Amelia lagi. Dan benar saja, hampir setiap minggu, perempuan berjaket biru itu datang. Kadang bawa cemilan, kadang sekadar mampir, dan ngobrol 15 menit sebelum balik kerja. Doni nggak pernah berani nanya lebih jauh soal hubungannya dengan Amelia. Dia sadar posisi mereka beda jauh. Doni hanya montir di bengkel kecil. Sementara Amelia CEO perusahaan teknologi besar, dikelilingi orang-orang penting dan lingkungan yang jauh dari kata sederhana. Tapi di antara tawa dan cerita mereka, Doni tahu satu hal. Dia nyaman, dan Amelia juga terlihat begitu. Suatu sore, setelah hujan deras membasahi kota, langit mendung, masih menggantung. Doni baru saja selesai memperbaiki motor pelanggan. Saat suara mesin mobil yang familiar terdengar dari jalan depan, mobil sedan hitam itu melambat, lalu berhenti tepat di depan bengkel. Doni langsung berdiri, menyeka tangannya dengan kain lap. Amelia turun dari mobil, kali ini pakai jaket kulit dan sneakers putih. Wajahnya kelihatan agak tegang. Mas Doni, lagi kosong, lumayan, baru kelar satu motor. Kenapa mbak? Amelia menghela napas. Saya perlu ngobrol. Tapi jangan di sini, bisa ikut saya sebentar. Doni agak kaget, tapi melihat raut wajah Amelia yang serius, dia mengangguk. Boleh, saya izin dulu ke Pak Slamet ya. Setelah pamit sebentar, Doni masuk ke mobil Amelia. Ini pertama kalinya dia duduk di sampingnya, bukan sebagai montir, tapi entah sebagai apa. Mereka menyusuri jalanan kota. Sepanjang perjalanan, Amelia diam. Matanya lurus ke depan. Doni nggak berani tanya dulu. Sampai akhirnya, mereka berhenti di sebuah taman kota yang sepi. Amelia matikan mesin, lalu menatap ke depan, sambil berkata pelan, Mas Doni, saya capek jadi Amelia CEO yang harus kelihatan kuat terus. Doni menoleh, memperhatikan ekspresi wajah perempuan itu. Bukan wajah yang biasa dia lihat di bengkel, bukan wajah santai, yang suka bawa kopi dan cerita soal masa kecil. Ini wajah yang penuh tekanan. Saya ini dikelilingi orang yang pintar, tapi semuanya penuh perhitungan. Setiap langkah saya dinilai, bahkan saat saya senyum pun, kadang ada yang mikir saya lagi menyusun strategi bisnis. Doni tetap diam, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tapi, waktu saya ngobrol sama Mas Doni, saya bisa ketawa tanpa mikir. Kelihatan bodoh, atau enggak, saya bisa cerita tanpa takut dimanfaatkan. Mas tahu nggak, itu langka banget buat saya. Doni menendok, perlahan berkata, saya nggak punya apa-apa. Mbak, bahkan mungkin mas parkir di kantor mbak aja, lebih rapi penampilannya dari saya. Amelia tersenyum. Tapi justru itu, Mas Doni jadi diri sendiri. Nggak ada topeng, nggak ada kepura-puraan. Itu yang bikin saya balik terus ke bengkel itu. Suasana di dalam mobil jadi hening sejenak. Hanya terdengar rintik hujan yang mulai turun lagi, pelan-pelan. Lalu,
Amelia berkata, "Saya ada ide. Tapi jangan kaget ya." Doni menoleh, sedikit tegang. "Saya mau ajak Mas Doni kerja di perusahaan saya." "Hah?" Doni refleks kaget. "Kerja? Di perusahaan, Mbak? Jadi apa?" "Bukan jadi teknisi atau staf biasa. Saya butuh seseorang yang bisa jadi penghubung antara kami yang di kantor sama orang-orang di lapangan." Mas Doni ngerti cara mikir orang-orang kecil, orang-orang yang sehari-harinya berkeringat buat hidup. Itu yang gak bisa saya temuin di kantor. Doni masih terdiam. Tawaran itu terlalu besar, terlalu mendadak. "Saya gak punya ijazah tinggi, Mbak. Bahkan komputer aja saya belajarnya dari nonton YouTube." Amelia menoleh, menatapnya lurus. "Saya gak butuh ijazah, Doni. Saya butuh orang jujur, yang bisa lihat sesuatu dari mata. Rakyat biasa saya percaya Mas Doni bisa." Hujan makin deras di luar, tapi di dalam mobil, keheningan makin dalam. Doni akhirnya bicara pelan. Hampir seperti bisikan, "Mbak yakin dunia kita beda? Nanti orang-orang ngomong apa?" Amelia tersenyum, senyum yang tenang, tapi penuh keyakinan. "Biarin aja orang ngomong, saya butuh orang seperti Mas Doni. Dan saya ingin lebih sering ketemu Mas. Bukan cuma di bengkel." Doni menatap wajah Amelia. Ada detik-detik di mana hidup rasanya berhenti, lalu berjalan pelan ke arah yang baru. Ia tahu, ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang datang karena langkah kecil, karena niat bantu mobil mogok di siang panas. Dan untuk pertama kalinya, Doni membiarkan dirinya percaya bahwa mungkin dunia mereka tak harus selalu terpisah. Sejak malam itu, banyak hal mulai berubah dalam hidup Doni. Tapi bukan perubahan besar yang langsung terasa. Bukan juga mendadak, jadi kaya, atau hidup mewah. Perubahannya halus, pelan, tapi pasti. Dimulai dari rutinitas yang mulai sedikit bergeser. Amelia benar-benar serius dengan tawarannya. 2 hari setelah pertemuan di mobil, dia kembali datang ke bengkel. Kali ini dengan map berisi surat pengantar, profil pekerjaan, dan jadwal pelatihan singkat. "Saya tahu Mas Doni belum pernah kerja kantoran, makanya saya bikin sistem yang fleksibel. Gaji tetap, pelatihan jalan, dan Mas nggak perlu pakai dasi segala. Tapi tolong dicoba dulu, ya." Doni sempat ragu. Dunia perusahaan bukan dunianya. Dia nggak biasa duduk di depan komputer, apalagi ngobrol sama orang-orang berdasi rapi, yang ngomongnya cepat, dan penuh istilah asing. Tapi wajah Amelia waktu itu penuh harap, dan Doni, seperti biasa, terlalu tulus untuk bilang tidak. Akhirnya, Doni setuju. Hari pertama kerja di kantor adalah pengalaman yang enggak bakal Doni lupakan. Ruangannya luas, penuh kaca, dingin karena AC, dan semua orang berjalan cepat dengan ekspresi serius. Doni datang pakai kemeja kotak-kotak dan celana bahan yang baru dibeli dari pasar semalam. Sepatunya sepatu kulit bekas pemberian Pak Slamet. Masuk lift. Beberapa orang sempat menoleh. Mungkin heran, mungkin penasaran, tapi Doni tetap tenang. Di kepalanya, dia hanya ingat satu hal. Niatnya mau belajar. Amelia menyambutnya langsung di lobi. "Tenang aja, Mas. Nggak harus jadi siapa-siapa di sini. Cukup jadi diri sendiri." Doni ditempatkan di divisi lapangan. Posisinya sebagai penghubung komunitas, tugasnya mendengar keluhan langsung dari masyarakat pengguna aplikasi perusahaan dan menyampaikannya dengan bahasa yang bisa dipahami oleh tim teknis. Sesekali, dia juga ikut survei lapangan, ngobrol dengan para pengemudi ojek online, pedagang kecil, atau warga yang baru kenal teknologi. Ternyata, Doni punya bakat alami untuk itu. Orang-orang merasa nyaman bicara dengannya. Dia nggak sok pintar, tapi bisa menjelaskan dengan cara yang mudah dimengerti. Saran-saran yang dia sampaikan ke tim kantor juga ternyata sangat membantu. Amelia benar. Doni punya sudut pandang yang jarang ada di ruang-ruang rapat. Suatu siang, setelah selesai presentasi kecil di hadapan tim desain aplikasi, Doni duduk santai di kantin kantor. Beberapa karyawan menghampirinya, mengajak ngobrol. Awalnya hanya bosi-bosi, tapi lama-lama mereka mulai terbiasa. Doni jadi semacam jembatan antara dua dunia teknologi dan kenyataan. Amelia kadang ikut makan siang di kantin. Duduk satu meja sama Doni, tertawa bareng. Hubungan mereka jadi bahan bisik-bisik kantor. Tapi Amelia nggak peduli. Doni pun hanya senyum tiap ada yang nyeletuk. "Wah, montir naik level nih." Tapi di balik tawa itu,
Doni masih menyimpan perasaan yang dia belum berani ungkapkan. Bukan karena takut ditolak, tapi karena dia tahu perasaan itu lebih dalam dari sekadar suka. Suatu malam, setelah mereka pulang dari kunjungan kerja di daerah pinggiran, mobil Amelia melewati jalan sepi yang pernah jadi tempat pertemuan pertama mereka. Doni duduk di samping, diam, menikmati angin malam dari jendela yang sedikit terbuka. "Masih ingat tempat ini?" tanya Amelia tiba-tiba. "Ingat banget, di situ mobil bak mogok dan saya sok-sokan jadi pahlawan," jawab Doni sambil tertawa kecil. "Kalau waktu itu Mas Doni nggak datang, mungkin saya udah jalan kaki sampai desa sebelah," kata Amelia sambil melirik sekilas. Ada jeda hening. Hanya suara roda mobil menyentuh aspal dan musik instrumental lembut dari radio. Lalu Amelia berkata pelan, "Saya nggak tahu ini bisa disebut apa, tapi setiap kali saya ngobrol sama Mas Doni, saya ngerasa utuh, nggak kosong." Matanya bertemu dengan mata Amelia, tapi dia belum bicara. "Saya tahu, kita dari dunia yang beda, tapi setiap hari saya lihat Mas Doni usaha keras, belajar, bawa diri dengan sopan, tetap jadi diri sendiri. Dan saya makin yakin, dunia itu bukan soal status atau gaji, tapi soal siapa yang bikin kamu nyaman. Jadi kamu..." Doni menghela napas pelan, akhirnya dia berkata, "Saya nggak pernah nyangka bisa kerja di kantor kayak gini, Mbak, apalagi bisa duduk bareng Mbak Amelia kayak sekarang. Tapi jujur, yang paling saya syukuri, bukan karena saya kerja di perusahaan besar, tapi karena saya bisa kenal Mbak lebih dekat." Amelia tersenyum. "Jadi Mas Doni nggak merasa canggung lagi?" "Canggung sih masih, tapi lebih besar rasa bersyukurnya." Mereka tertawa bersama. Mobil tetap melaju pelan, melewati tempat pertama kali mereka bertemu. Kali ini, tak ada suara klakson panik, tak ada mesin mogok, yang ada hanya dua orang dari dunia berbeda, yang pelan-pelan mulai menyadari bahwa mereka berjalan ke arah yang sama. Sejak malam itu, hubungan Doni dan Amelia tidak lagi sama. Bukan berarti tiba-tiba mereka jadi pasangan, bukan pula langsung ada pernyataan cinta yang manis, seperti di film. Tapi ada yang berubah, perhatian yang lebih hangat, tatapan yang lebih dalam, dan percakapan yang makin jujur. Doni tetap bekerja di perusahaan, menjalani peran barunya dengan penuh semangat. Setiap hari adalah pelajaran baru, mulai dari cara menyampaikan laporan dengan rapi, berbicara di depan tim sampai belajar, membaca data dari tablet. Kadang capek, kadang bingung, tapi Doni nggak pernah mengeluh. Dalam hati, dia selalu bilang ke dirinya sendiri, "Ini semua bukan cuma buat masa depan, tapi juga buat ngebuktiin kalau aku pantas." Sementara itu, Amelia makin sering turun ke lapangan bersama Doni. Ia bilang, sejak Doni masuk ke tim, dia merasa lebih dekat dengan kenyataan. Duduk di ruang meeting tanpa dengar suara dari bawah, sama aja kayak jalan di lorong gelap, katanya suatu kali. Doni hanya tersenyum waktu itu. Dia tahu, Amelia bukan cuma bos yang pintar, tapi juga punya hati yang besar. Suatu hari, ada agenda rapat besar bersama investor dari luar negeri. Amelia harus tampil mempresentasikan strategi perusahaan, dan Doni secara mengejutkan diminta ikut. "Saya ikut presentasi?" Doni nyaris menjatuhkan pulpen dari tangannya. "Iya Mas, bukan buat ngomong banyak, tapi saya mau mereka lihat langsung. Orang yang jadi jembatan antara kami dan masyarakat. Itu penting," jelas Amelia. Doni gugup bukan main. Malam sebelum rapat, dia nggak bisa tidur. Bahkan sampai belajar cara duduk yang sopan di depan tamu penting. Cara memperkenalkan diri, sampai cara senyum yang profesional. Dan pagi itu, Doni berdiri di ruang rapat besar yang penuh dengan layar, proyektor, dan orang-orang berpakaian rapi. Tangannya dingin, jantungnya berdegup kencang. Tapi saat Amelia berdiri di sampingnya, memberi anggukan kecil, dan senyum tenang, semua kegugupan perlahan hilang. Doni memperkenalkan diri, lalu bercerita singkat bagaimana pengalamannya berinteraksi dengan pengguna langsung, dan bagaimana solusi kecil dari tim bisa berdampak besar kalau benar-benar sesuai kebutuhan. Bahasanya sederhana, tapi tulus. Dan saat dia selesai, ruangan hening sejenak. Lalu terdengar tepuk tangan kecil dari salah satu investor. Amelia melirik Doni sambil tersenyum bangga. Setelah rapat itu, nama Doni mulai dikenal lebih luas,
di perusahaan. Banyak divisi lain yang ingin berdiskusi dengannya. Bahkan, ada satu unit yang mengusulkan agar Doni dijadikan mentor bagi staf-staf baru di lapangan, tapi bagi Doni, semua pujian itu bukan yang utama. Yang paling berharga adalah ketika Amelia, seusai rapat besar itu, menepuk pundaknya pelan dan bilang, "Mas Doni, kamu luar biasa." Beberapa minggu kemudian, Doni mendapat kabar dari HRD bahwa ia akan dipromosikan menjadi kepala hubungan lapangan, sebuah posisi yang sebelumnya tidak pernah diisi oleh siapapun. Posisi itu dibuat khusus untuk mengakomodasi pendekatan manusiawi dan empati dalam pengembangan produk dan pelayanan. Doni kaget, bingung, terharu, bahkan sempat minta waktu untuk berpikir. Tapi Pak Slamet yang masih sering dia kunjungi ke bengkelnya, tiap akhir pekan hanya menepuk pundaknya dan berkata, "Kalau kamu ditawari naik, jangan tolak cuma karena kamu merasa nggak pantas. Kamu bisa, Don." Doni akhirnya menerima. Pelantikan dilakukan sederhana, tapi hangat. Di hadapan tim, Amelia menyampaikan langsung pengumuman itu. Saat menyebut nama Doni, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Doni sendiri hanya bisa menunduk, malu, tapi senyum kecil tak bisa dia tahan. Dan setelah acara itu selesai, saat semua orang kembali ke meja masing-masing, Amelia menghampiri Doni yang masih berdiri sendirian di pojok ruangan. "Kamu tahu," katanya pelan, "dulu saya mau ke meeting, lalu mobil mogok, dan saya panik. Tapi sekarang saya bersyukur mobil itu mogok." Doni menatapnya, mata mereka bertemu, dan waktu seperti berhenti sejenak. "Kenapa?" tanya Doni lirih. "Karena kalau nggak mogok, saya nggak akan pernah ketemu kamu." Doni nggak langsung menjawab. Dia butuh waktu 2 detik untuk menguatkan diri, lalu berkata dengan tenang, "Aku juga bersyukur, Mel. Kalau hari itu aku lagi males keluar bengkel, mungkin kita nggak akan ngobrol kayak sekarang." Amelia tersenyum. Tapi kali ini bukan senyum formal, bukan senyum basa-basi. Itu senyum hangat yang penuh rasa percaya. Dan di ruangan kantor itu, di tengah hiruk-pikuk dunia profesional, 2 hati dari dunia berbeda akhirnya menemukan tempat yang sama. Hari-hari setelah pelantikan Doni berjalan cepat, tanggung jawabnya bertambah. Tapi semangatnya juga makin besar. Ia nggak hanya bekerja, tapi benar-benar menikmati perannya. Tiap kali turun ke lapangan, dia merasa seperti kembali ke dirinya, yang dulu bertemu orang-orang biasa, mendengar cerita mereka, dan mencari solusi kecil yang berdampak besar. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang belum ia lakukan. Mengungkapkan perasaannya ke Amelia. Hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering makan malam bersama, pergi berdua untuk survei ke daerah-daerah pinggiran, bahkan kadang ngobrol sampai larut malam lewat telepon. Tapi Doni masih memendam satu hal yang selalu berputar di kepalanya. Apa mungkin cewek sekelas Amelia, seorang CEO, mau sama cowok kayak aku? Hingga suatu malam, kesempatan itu datang sendiri. Hari itu adalah perayaan ulang tahun ke-10, perusahaan tempat mereka bekerja. Acara dibuat sederhana, tapi meriah, diadakan di sebuah taman rooftop gedung kantor. Semua karyawan diundang, musik akustik, dan suasana hangat khas keluarga besar. Amelia membuka acara dengan pidato singkat. Seperti biasa, kalimatnya lugas, percaya diri, tapi malam itu ada yang berbeda. Di akhir pidatonya, dia menyelipkan satu kalimat yang membuat semua orang saling melirik. "Saya ingin berterima kasih secara pribadi kepada satu orang yang hari ini berdiri, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi juga sebagai seseorang yang telah membuka mata saya tentang hidup yang sesungguhnya." Semua mata menoleh ke arah Doni yang berdiri di dekat meja makanan. Doni kaget. Wajahnya memerah, tapi dia hanya menunduk dan tersenyum malu. Setelah acara selesai, banyak orang mulai pulang. Tapi Amelia tetap tinggal di rooftop, berdiri di pinggir pagar kaca, memandangi kota dari atas. Doni yang melihat itu, memberanikan diri untuk mendekat. "Kamu nggak pulang, Mel?" tanya Doni pelan. "Enggak dulu, masih pengen lihat pemandangan malam." "Kamu sendiri kenapa belum pulang?" Doni mengangkat bahu. "Mungkin karena masih ada yang mau aku bilang." Amelia menoleh, matanya menatap Doni. Tatapan yang tidak asing, hangat, tenang, dan penuh tanda tanya.
Doni menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan suara yang sedikit bergetar tapi mantap, ia berkata, Mel, aku tahu kamu Cico. Kamu punya dunia yang besar, luas, dan penuh cahaya. Sedangkan aku cuma cowok yang dulu jalan kaki 2 kilo demi bawa kunci Inggris. Amelia tersenyum, tapi matanya tetap menatap serius. Tapi setiap kali kita ngobrol, aku ngerasa kita setara. Dan setiap hari, aku makin sadar, perasaan ini gak bisa terus aku simpan. Aku sayang kamu, Mel, dari dulu. Tapi aku nunggu waktu yang tepat buat bilang, dan kalau malam ini bukan waktu yang tepat, mungkin aku terlalu pengecut buat nunggu lebih lama lagi. Amelia diam sejenak, lalu ia melangkah pelan mendekat. Jarak mereka kini hanya 1 langkah. Mas Doni, tahu nggak? Justru karena kamu nggak berasal dari dunia saya, kamu bisa bikin saya lihat hidup dari sudut pandang yang lebih manusiawi. Saya jatuh hati, bukan karena kamu kerja di sini, tapi karena kamu tetap jadi kamu. Doni menatap Amelia, kali ini tanpa ragu. Berarti? Amelia tersenyum lebar. Berarti saya juga sayang kamu, Doni. Sudah sejak lama. Tapi, saya menunggu kamu cukup yakin untuk jujur. Dan malam itu, di atas gedung yang menghadap kerlap-kerlip kota, 2 orang dari dunia yang berbeda, akhirnya menyatukan hati mereka. Bukan karena jabatan, bukan karena status, tapi karena ketulusan yang tumbuh perlahan dari pertemuan sederhana. Beberapa bulan kemudian, Doni masih menjadi kepala divisi hubungan lapangan. Tapi ada yang berubah, bukan hanya statusnya sebagai bagian penting dari perusahaan, tapi juga karena sekarang dia berjalan berdampingan dengan seseorang yang dulu hanya ia temui karena mobil mogok di siang hari yang panas. Amelia tetap jadi tegas, cerdas, tapi kini lebih terbuka dan lebih dekat dengan orang-orang yang dulu jarang ia temui. Mereka saling melengkapi, dan kisah mereka jadi inspirasi banyak orang di kantor. Sampai suatu hari, di sela-sela waktu istirahat, Doni duduk di pojok taman kantor, sambil menyeruput kopi. Amelia datang menghampiri, duduk di sampingnya. Ingat nggak waktu pertama kali kita ketemu? Tanya Amelia. Ingat banget, kamu panik, mobil mogok, dan aku datang dengan keringat dan celana penuh debu, jawab Doni sambil tertawa. Amelia ikut tertawa, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Doni. Siapa sangka ya, mobil mogok bisa bawa aku ke orang yang selama ini. Aku Kare. Doni menoleh, memandang Amelia dengan penuh rasa. Dan aku, siapa sangka, jalan kaki 2 kilo waktu itu, ternyata jalan menuju kamu. Dan begitulah, cerita mereka bukan tentang kebetulan, tapi tentang keberanian. Tentang bagaimana satu langkah kecil dengan niat baik, bisa membawa perubahan besar dalam hidup dan dalam hati. Sebab, cinta kadang datang bukan lewat pintu besar, tapi lewat kap mobil yang terbuka di siang hari yang panas. Hari itu, matahari lagi galak-galaknya.